Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Nahdia Firdayatus Syifa dengan NIM 201221113. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, metodologi studi Islam. Yang kedua, karakteristik ajaran Islam. Yang pertama, latar belakang metodologi studi Islam. Kajian tentang Islam bukan hanya dilakukan oleh orang-orang Islam, namun juga dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Di Barat, kajian Islam dikenal dengan istilah Islamic Studies. Secara mendalam dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang terakhir atau sebagai agama penutup dari agama-agama sebelumnya. Ajaran agama Islam dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW karena telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Islam juga sering disebut sebagai agama rahmatan lil alamin untuk semua umat. Seiring dengan perkembangan zaman, kesempatan untuk mempelajari studi Islam dapat melalui berbagai hal, mulai dari persoalan yang muncul pada kalangan Rasulullah SAW, para sahabat, bahkan sampai saat ini, yang berkaitan dengan Islam. Agama Islam memberikan kesempatan yang sangat luas kepada seluruh umat manusia untuk membahas kajian Islam dengan menggunakan akal pikirannya. Suatu langkah yang harus diperhatikan dalam mempelajari studi Islam haruslah memahami apa yang dipelajari. Kemudian pengertian metodologi studi Islam. Secara etimologi atau bahasa, metodologi berasal dari kata metode dan logos. Metode artinya cara dan logos artinya ilmu. Secara sederhana, metodologi adalah ilmu tentang cara. Menurut Abraham Kaftan yang dikutip dari Abu Sodikin, menjelaskan bahwa metodologi adalah pengkajian dengan penggambaran atau deskripsi, penjelasan atau eksplanasi, dan pembenaran atau deskripsi. Studi berasal dari bahasa Inggris study, yang artinya mempelajari atau mengkaji. Dalam hal ini berarti pengkajian terhadap Islam secara ilmiah, baik Islam sebagai sumber ajaran, pemahaman, maupun pengalaman. Islam berasal dari kata salima dan aslama. Salima mengandung arti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Aslama juga mengandung arti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Orang yang tunduk, patuh, dan berserah diri kepada ajaran Islam disebut Muslim dan akan selamat dunia akhirat. Secara istilah, Islam adalah nama sebuah agama samawi yang disampaikan melalui para Rasul Allah, khususnya Rasulullah SAW, untuk menjadi pedoman hidup manusia. Jadi, metodologi studi Islam adalah prosedur yang ditempuh secara ilmiah, cepat, dan tepat dalam mempelajari Islam secara luas dalam berbagai aspeknya, baik dari segi sumber ajaran, pemahaman terhadap sumber ajaran, maupun sejarahnya. Selanjutnya, objek studi Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa studi Islam atau Islamic Studies adalah kajian ilmiah yang berkaitan dengan jelas dan prosedur dalam memahami Islam secara ilmiah. Oleh karena itu, yang menjadi objek studi Islam adalah ajaran Islam itu sendiri dalam berbagai aspeknya dan berbagai madhab alirannya. Ajaran Islam tidak hanya sebatas ibadah dalam arti sempit, tetapi meliputi interaksi sosial kemasyarakatan. Kegunaan mempelajari studi Islam. Bagi umat Islam, mempelajari Islam adalah hal yang sangat penting dalam rangka memantapkan keimanan dan mengamalkan ajaran Islam. Sedangkan bagi non-muslim hanya sekedar diskursus ilmiah, bahkan mungkin mencari kelemahan Islam. Dengan demikian, tujuan studi Islam yaitu yang pertama, agar umat Islam mampu memahami dan mengamalkan Islam secara kafah. Yang kedua, alternatif menyelesaikan problematika hidup umat Islam. Yang ketiga, mengembalikan ajaran Islam yang asli dan murni serta Islam yang rahmatan lil alamin. Yang keempat, sebagai solusi agar umat Islam mengalami kemajuan. Yang kelima, dapat memahami perbedaan berdasarkan ilmu.
Selanjutnya, urgensi mempelajari metodologi studi Islam. Yang pertama, mempelajari Islam adalah kewajiban individu muslim dan muslimah. Yang kedua, mempelajari Islam adalah kewajiban sepanjang hidup. Yang ketiga, mempelajari Islam akan mengantarkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik ajaran Islam. Yang pertama, latar belakang karakteristik ajaran Islam. Setiap agama mempunyai karakteristik ajaran yang membedakan dari agama-agama lain. Agama Islam dapat dikenal dan dipahami lebih lanjut dengan mengetahui dan memahami berbagai karakteristiknya yang melekat pada ajaran agama tersebut. Dengan memahami karakteristik ajaran agama Islam ini, maka diharapkan seseorang yang mempelajari agama Islam dapat memahami agama Islam langsung dari agamanya itu sendiri, bukan pada ajaran yang ditampilkan oleh para pemeluk agama itu, yang terkadang menimbulkan salah persepsi yang diakibatkan apa yang ditampilkan oleh pemeluk agama itu tidak sama dengan ajaran agamanya itu sendiri. Tidak mudah membahas karakteristik ajaran Islam, karena ruang lingkupnya sangat luas, mencangkup berbagai aspek kehidupan umat Islam. Untuk mengkaji secara rinci semua karakteristik ajaran Islam perlu ditelusuri, mulai dari risalah Allah terakhir dan menjadi agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk dunia dan seluruh umat manusia sampai datangnya hari kiamat. Kemudian pengertian karakteristik ajaran Islam. Kata karakteristik ajaran Islam terdiri dari dua kata, yaitu karakteristik dan ajaran Islam. Karakteristik sendiri berasal dari bahasa Inggris character, yang berarti watak, karakter, dan sifat. Kata karakteristik dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai karakter atau sifatnya yang khas. Dari segi etimologi, Islam sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri, masuk dalam kedamaian. Secara sederhana, karakteristik ajaran Islam dapat diartikan menjadi suatu ciri yang khas atau khusus yang mempelajari tentang berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam berbagai bidang agama, muamalah, atau kemanusiaan yang di dalamnya termasuk ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan hidup, dan disiplin ilmu. Berikutnya, macam-macam karakteristik ajaran Islam. Yang pertama, Robbaniyah atau sifat ketuhanan. Karakteristik Robbaniyah artinya Islam adalah agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari manusia atau ciptaan pemikiran manusia. Jika Islam berasal dari Tuhan, maka Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah dalam hal ini tidak menciptakan suatu agama, namun beliau hanyalah pembawa atau penyampai ajaran Islam tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, insaniyah atau karakteristik kemanusiaan. Agama Islam terbukti dianut oleh manusia yang mampu menerima wahyu dan juga bagi manusia. Oleh karena itu, Islam merupakan satu-satunya agama yang sesuai dengan fitrah manusia karena ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Yang ketiga, syumuliyah atau komprehensif. Karakteristik ajaran Islam selanjutnya adalah syumuliyah. Islam merupakan agama yang ajarannya sangat komprehensif, tidak hanya mengedepankan satu aspek dan mengabaikan aspek lainnya. Namun hal ini menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Kelengkapan ajaran Islam dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari persoalan pribadi, keluarga, sosial, hingga persoalan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, al-waqi'iyah atau dapat dicapai atau diwujudkan. Karakteristik ajaran Islam al-waqi'iyah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang dapat diamalkan manusia
atau dengan kata lain dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal ajaran Islam dapat diamalkan oleh semua orang meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, baik kaya, miskin, laki-laki atau perempuan, anak-anak, remaja, dewasa, tingkat pendidikan tinggi atau rendah, bangsawan, rakyat jelata, berbagai suku, adat istiadat, dan sebagainya. Yang kelima, al-wasatiyah atau tengah-tengah. Karakteristik ajaran Islam al-wasatiyah atau rata-rata atau seimbang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa umat Islam adalah ummatun wasaton yang seimbang dalam beramal soleh, yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Masyarakat sangat membutuhkan pandangan yang seimbang terhadap agama. Hal ini karena tawazun atau keseimbangan adalah sunnatullah. Yang keenam, al-wuduh atau jelas atau dapat dipahami. Ciri penting lain dari ajaran Islam adalah konsep ajaran yang jelas atau mudah dipahami, atau al-wuduh. Ajaran Islam ini jelas, sehingga pemeluknya tidak melakukan kesalahan dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Kalau bicara tentang akidah atau kepercayaan kepada Allah, konsep Islamnya sangat jelas, sehingga dengan keyakinan yang kuat, seorang muslim akan terikat pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang terakhir yaitu al-jam'u baina as-sabat wa al-murunnah, atau adanya keterpaduan antara yang tetap permanen dan fleksibel. Yang dimaksud dengan selama-lamanya atau langgeng adalah yang tidak terbantahkan atau bersifat taufiki, yang harus demikian. Misalnya saja ajaran Islam tentang sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan, baik dari segi lamanya maupun jumlah rakaatnya. Namun penerapannya mencakup ketentuan yang fleksibel. Kemudian karakteristik ajaran Islam dalam berbagai bidang. Yang pertama, ada bidang akidah. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang akidah ini dapat diketahui dari ajaran akidah yang bersifat murni, baik dalam isinya maupun dalam prosesnya. Akidah Islam adalah keyakinan yang ditanamkan dalam hati umat Islam tentang Allah yang wajib disembah. Pernyataan lisan yang ditegakkan dalam bentuk 2 kalimat syahadat atau syahadatain, dan dengan amal soleh. Akidah seperti itu akan menggambarkan keimanan yang kuat kepada Tuhan, yakni niat, perkataan, dan perbuatan orang mukmin, kecuali yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, bidang ibadah. Secara bahasa, kata ibadah berasal dari kata abadun, yang artinya hamba. Ingatlah bahwa tugas hamba Allah yang paling utama adalah beribadah kepadanya. Sedangkan ibadah secara terminologis yang dikemukakan oleh Abu A'la al-Maududi dalam salah satu tulisannya yang berjudul Fundamentals of Islam adalah upaya menaati hukum dan peraturan Allah dengan hidup sesuai perintahnya, mulai dari balik hingga meninggal dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.